tadi? Belum. Iya, ceritain. Beda nih kita video soalnya. Oh gitu, baiklah. Ceritanya, akunya atau sinopsis ceritanya? Sinopsis boleh. Perannya. Peran dari kakak sendiri seperti apa sih? Ya, oke. Mbak, musiknya boleh. Oke, aku di sini berperan sebagai Rosa. Rosa adalah seorang ibu kos-kosan yang kos-kosannya sangat considerate, sangat menggoda untuk tinggal di sana karena selain harganya relatif murah, fasilitasnya juga bagus. Bersama suami saya dan ada pengurus kos-kosannya, kita kedatangan Tia yang mau menyewa kos-kosan yang dekat dengan kampusnya. Dan Rosa sendiri juga memang kalau cowok-cowok family man, kalau saya family woman ya. Saya sayang banget sama keluarga saya. Soal karakternya sendiri memang sesuai dengan berlawanan tadi dibilang ya. Seperti apa sih untuk mendalami karakter? Karena saya belum pernah jadi ibu kos-kosan, jadi banyak nanya, pasti banyak observasi. Meskipun aku pengen sih sebenarnya punya kos-kosan, mungkin suatu hari, doakan saya. Kalau ada beberapa karakter Rosa yang menurutku aku punya juga, tapi ada beberapa hal yang rasanya aku hindari jauh-jauh karakternya. Apa itu harus nonton filmnya. Mbak Putri tadi siapa? Yang mana dulu? Mbak Putri tadi kan dibilang ibu kos tapi yang menghalalkan segala cara untuk dapat uang banyak. Siapa yang bilang? Tadi mbaknya bilang. Aku nggak bilang menghalalkan segala Oh salah. Wow, ini menarik nih. Berarti dapat interpretasi dari? Enggak, maksudnya benar apa nggak, takutnya aku salah nulis. Oh gitu. Aku sih, segala cara, nggak segala cara. Berarti maksudnya terlibat dalam sekte-sekte ini sendiri atau si Bu Rosa ini tidak terlibat dalam sekte-sektenya sendiri atau seperti Aku nggak apa? tahu nih, boleh sejauh apa nih saya bicara soal ini. Nanti kalau soal itu bisa tanya ke sana ya. Tapi memang dalam cerita ini ada yang terlibat sama sekte. Tapi aku nggak bisa, karena kalau aku ngomong nanti langsung ketahuan semuanya gitu, biar nggak mislead ya sama ininya ya. Tapi sekarang tuh pernah bersinggah sendiri nggak sih, bersinggungan nggak sih sama sekte atau mungkin tahu terkait itu dan pengalaman di dalam terkait itu? Insya Allah nggak ada orang terdekat saya. Tapi kalau denger aja ada. Gitu. Kan beritanya akhir-akhir ini juga lumayan santer ya. Ada kematian-kematian misterius, ada keganjilan-keganjilan yang kita temui di beberapa tempat gitu ya. Ada ritual-ritual khusus yang, nah kalau ini mungkin ada orang-orang terdekatku yang masih melakukan ritual, tapi sejauh pengetahuanku karena memang ke atas nih mbahku dan mbah buyut itu masih kejawen, jadi baru menganut agama juga udah lansia baru mengambil agama, jadi aku masih familiar dengan ritual-ritual tertentu. Hanya memang tetap kalau patokan kami Gusti yang nomor satu. Pernah Tapi di diajak film ini nggak sih? di film ini memang real fiksi atau memang ada diambil di masyarakat sih sekte yang ada di sini? Saya kira film tuh selalu ada inspirasinya dari masyarakat ya. Tapi bentuk sektenya, bentuk kepercayaannya, ataupun bentuk ritualnya, saya pikir tidak semuanya plek-plekan. Pasti ada satu hal, karena ini film, pasti ada satu hal yang bergeser dan tidak seluruhnya tepat gitu. Tapi ya betul, diambil dari cerita-cerita yang kita udah tahu di media massa, ataupun diambil dari cerita-cerita yang kita dengar. Mbak Putri terkait kejawen sendiri, pernah nggak sih ikut ritual sama keluarga kejawen atau mungkin hari-hari besar tertentu yang terlibat dalam acara keluarga itu sendiri? Sayangnya aku belum sempat nih kalau yang betul-betul terlibat ya, kecuali misalnya kayak ritual puasa gitu, di hari-hari tertentu puasa, di hari-hari tertentu tidak tidur sebelum jam berapa atau setelah jam berapa gitu, jam berapa harus dia meditasi, dan ini ada hal-hal yang dihindari pada waktu tertentu dan dikerjakan pada waktu tertentu, itu masih ada yang masih aku jalankan. Kalau sekarang kenapa masih mengikuti ritual itu? Karena tidak ada ruginya. Sama kayak misalnya ketika kita percaya ritual agama tertentu, untuk misalnya kalau muslim kita puasa gitu ya, puasa di bulan Ramadan, kepercayaan kita yang wajib itu ya kita jalankan gitu. Nah ini misalnya saya nggak ada yang diwajibkan sih ya,
hanya baik kalau kamu ingin sesuatu, baiknya melakukan apa di hari apa. Itu ada. Kayak misalnya mutih gitu. Nah aku kayaknya nggak pernah karena nggak kuat aja. Kayaknya nggak sanggup makan putih-putih doang, butuh gula kayaknya kalau aku. Jadi lebih ke situ sih. Adikku yang masih lumayan ketat soal itu. Untuk sebelum main film ini ada ritual juga nggak sih dilakukan Mbak Putri? Sebenarnya setiap kali aku mau masuk ke peran, ritual yang utama pasti aku punya 1 hari dengan peran yang itu milikku sendiri. Jadi minta izin dan orang rumah juga udah tahu gitu. Aku nggak akan diganggu sepanjang syuting, nggak akan diajakin ngomong soal apa gitu. Dulu aja pernah sampai bukan yang ini ya, tapi jauh dulu gitu. Pernah aku lagi pergi harus ke kota lain, terus adikku tuh kecelakaan. Nah, orang tua aku tuh nggak menceritakan ke aku gitu karena tahu-tahu khawatir, takut aku hilang konsentrasi gitu. Nah jadi memang ritual-ritualnya selain biasa puasa ya, puasa membantuku untuk lebih netral gitu. Puasa sama biasa bedah naskah, observasi, ngobrol, baju, mencoba hal-hal yang dimiliki tokoh. Kayak misalnya saya nggak biasa pakai kutek ya, Rosa pakai kutek. Gitu. Jadi saya pakai kutek, terus piara kuku, nggak biasa kuku panjang ini harus dipiara, aduh males gitu kan. Kukunya biasa segini-segini aja gitu, ini agak panjang gitu. Jadi lebih yang ke situ aja. Tapi kalau ritual yang sampai kesannya harus membangun sesuatu gitu kan dan membuat perjanjian dengan sesuatu, nah itu jangan ya. Kalau bisa jangan teman-teman. Tapi ya itu pilihan setiap orang. Dan hasilnya tuh bisa menjadi maksimal nggak sih ketika berperan ketika ada ritual yang Mbak lakukan? Definisi maksimal menurutku menarik nih. Ada yang kita bilang maksimal tuh sesuai dengan yang kita inginkan, atau maksimal tuh ternyata bikin sutradaranya happy, atau bikin produser happy, atau penulis happy, atau justru bisa membangun proses yang menyenangkan gitu. Karena sebagai aktor aku ngerasa yang jadi milik kita cuma prosesnya gitu. Kalau yang udah jadinya, film jadinya itu ya udah milik publik gitu ya. So kalau pertanyaan maksimal atau enggak, maksimal menurut siapa dulu gitu. Belum tentu menurut aku maksimal, tapi ternyata itu baik. Ada kesulitan apa nggak sih Kak memerankan Ibu Rosa dalam film? Menurutku kesulitan terbesar itu adalah untuk paham jalan pikirnya Rosa gitu. Karena aku belum pernah jadi ibu ya, belum pernah punya kosan gitu. Jadi untuk masuk ke dalam pikiran Rosa seutuhnya atau cara berpakaian Rosa, karena baju-bajunya bagus-bagus ya Rosa ya, lebih meriayi gitu. Kalau menurut aku sih meriayi, ada yang bisa menjelaskan kayak itu anggun gitu. Kayaknya aku nggak terlalu begitu ya, menurutku jadinya masuk ke dalam pola pikirnya Rosa itu selalu menjadi tantangan. Nggak hanya Rosa, tokoh-tokoh lain juga menurutku nomor satu masuk dan menerima pola pikir tokoh tuh tantangan yang paling besar kalau menurutku. Kebiasaan tokoh iya juga, tapi biasanya kalau udah bisa masuk ke pola pikirnya, kebiasaannya bisa mengikuti. Pak, sedikit dong buat yang tadi soal mantra. Itu kan katanya bikin di sama mimi Iya, itu. Boleh diceritain nggak sih prosesnya berapa lama sampai jadinya itu ini nih bisa bikin merinding? Sebenarnya ini kerja kerasnya Laksmi Pamuncak. Mimi yang membuat teksnya, kemudian diserahkan, kita obrolin bareng. Kalau aku lebih banyak ke nanya, ini artinya apa Mimi, meskipun aku tahu bahasa Jawa, tapi banyak yang bahasa Jawanya halus, jadi indah sekali gitu kata-katanya, kalimatnya, sehingga lebih banyak proses ngobrolnya, karena kita percaya memang Mimi yang lebih paham soal itu. Gitu. Paling membiasakannya butuh beberapa hari lah untuk aku gak fales. Untuk nadanya sendiri sampai bikin Iya, yang bikin jadi yang bikin lirik dan bikin notasinya itu ini. bisa dibawakan dengan baik. Biarkan audiens yang menilai ya. Aku udah takut banget ya, aduh fales gak gue gitu. Tapi puas nggak gitu? Kenapa? Puas nggak dengan apa yang dengan waktu yang ada sih, alhamdulillah. Yang bisa ketika saudara bilang oke, aku merasa oke. Karena kita sendiri sih nggak pernah benar-benar puas ya, selalu ada kayak kayaknya bisa lagi deh, kayaknya kurang deh, kayak gini deh. Cuma aku merasa kesempatan yang diberikan tuh udah cukup banyak, cukup lama, cukup baik gitu. Jadi
aku merasa sudah melakukan yang terbaik. Dilafalkan, boleh dilafalkan? Boleh nggak? Iya. Dilafalkan Oh, dilafalkan aja, disebutin aja. Ininya lagunya. mantranya. Lagunya, oh boleh ya? Ada di trailer juga kan. Iya, ada di trailer ya? Iya. Belum ada. Kayaknya belum, nggak tahu. Ada ya di trailer ya? Ada. Oh, Iya coba. sebentar ya. Oh, kalau ini kata-katanya aja ya. Engeto naleko sepo bebarengan Kang Mas. Janji pasrah jiwa rogo, lir balung putih. Upayane awet nem, endah ing warna, kebak ing karhaja, sak lawas. Iya. Oh, ya. Itunya aja serem ya. Nyanyinya juga tengah malam waktu itu pas syutingnya, jadi kayak aduh kan gitu. Tapi karena ini kamu dijadikan sebagai artis yang ratu horor karena banyak film yang bintangnya adalah film horor. Jadi apa memang pengennya jadi seperti horor? Ah, buatku ini sebenarnya agak bingung menanggapinya ya, mau senang atau khawatir gitu. Sebagai aktor aku merasa agak khawatir bahwa dengan title itu kesannya saya hanya entitled for horror movies. Tapi di lain pihak aku juga merasa tersanjung bisa dapat gelar itu karena sebelumnya dulu kita tahu Susana yang dapat gelar itu, dan saya ngefans sama Susana. Beliau keren banget, mainnya bagus, dia juga she's definitely an artist. Jadi buat saya sebuah kehormatan juga dapat title itu, dan saya merasa harus berhati-hati dan bijaksana menanggapi. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Berarti banyak yang nonton film horor juga gitu, dan di industri yang memang lagi marak film horor. Semoga title itu bisa ngingetin aku terus untuk selalu dapat penemuan-penemuan baru apapun filmnya, dan terus bisa ngasih sajian yang menarik ya. Oke. Siap. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sheryl. Apa mau foto lagi? Pak Putrinya apa cukup? Yuk, boleh.